Oke, kita lanjutkan part kedua pertemuan kelima. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis sehingga kita eh, terpotong. Kita perkuliahan tadi itu seharusnya 1 jam, tapi langsung terpotong sendiri. Entah kenapa, tidak ngerti saya. Cuman kita lanjut saja untuk pertemuan kelima part yang kedua. Tadi kita sudah sampai nomor 3 ini. Cuman saya hitung dari jam, berarti tadi sudah 47, berarti kurang 53 menit. Hampir 1 jaman. Kurang hampir 1 jaman. Oke, saya lanjutkan. Sebuah bola massa 200 gram dengan kecepatan 5 meter per sekon setelah dipukul, bola bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon berlawanan arah semula. Jadi berarti dia berlawanan arah. Tentukan perubahan momentumnya. Yang kedua, jika lamanya pemukul menyentuh bola 0,08 detik. Berapa gaya yang bekerja pada bola? Untuk yang diketahui, M masanya 200 gram, V0-nya 5, VT-nya minus. Minus karena dia berlawanan arah. Coba kita cek. Oh iya, benar, berlawanan. Berapakah P momentum, dan kita bahas untuk perubahan momentum. P sama dengan M dikalikan sama dengan 0,2 dikalikan minus 10 dikurangi 0,2 dikalikan 5, tuh berarti minus 3 untuk perubahan momentumnya. Yang kedua, gaya yang bekerja. F dikalikan T sama dengan P. T-nya kita sudah dapat 0,08, untuk P-nya minus 3, sehingga F-nya sama dengan, berarti dia dibagi minus 3 dibagi 0,08, sehingga menghasilkan minus 37,5. Setiap tumbukan berlaku hukum kekekalan momentum, yakni jumlah momentum sebelum dan setelah tumbukan adalah tetap, di mana untuk rumusnya M1 dikalikan M1 dikalikan V2 sama dengan M1 dikalikan V1 ditambah M2 dikalikan V2 sama dengan M1 dikalikan V1 aksen ditambahkan M2 dikalikan V2 aksen, di mana M1, M2 itu adalah massa benda 1 dan massa benda 2 untuk V1 dan benda kedua sebelum tumbukan. Setelah tumbukan berarti V1 aksen dan V2 aksen itu adalah kecepatan benda 1 dan 2 setelah tumbukan. Plus dan tanda min pada kecepatan karena merupakan besaran vektor. Oke, contoh soal tanya sama, yakni M bergerak berlawanan arah dengan kecepatan meter per sekon dan 5 meter per sekon. Setelah tumbukan kedua benda ke mana arahnya? Oke, yang diketahui massa 1, massa 2 sama, itu M, V1-nya 10 meter per sekon, V2-nya minus 5 meter per sekon karena dia berlawanan. Untuk V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen karena dia menjadi satu. Yang ditanyakan V aksennya, sehingga hampir sama kayak tadi rumusnya M1 dikalikan V1 plus M2 dikalikan V2 sama dengan M1 dikalikan V1 aksen plus M2 dikalikan V2 aksen. Untuk MM-nya ini disamakan, ini untuk V1-nya dimasukin 10, untuk V2-nya minus 5,
Terus untuk V1 aksen dan V2 aksen dijadikan satu menjadi V aksen, sehingga menjadi 5 meter. V aksennya sama dengan 2,5 karena karena 5 dibagi meter per sekon. Arahnya searah dengan benda ke 1. Sebuah benda dalam keadaan diam massa M karena pengaruh gaya dari dalam benda terasa 1:2. Bergerak berlawanan arah. Tentukan perbandingan kecepatan kedua benda tersebut. Untuk M2 sama dengan 1 dibandingkan 2. Sehingga M1 ditambahkan M2 menjadi M. M dikalikan V sama dengan M1 dikali minus V2 aksen karena arahnya berlawanan. Sehingga 0 sama dengan M1 dikalikan V1 aksen minus M2 dikalikan V2 aksen. Itu untuk penyelesaian contoh soal nomor 5. Sekarang subbab nomor 5 tentang tumbukan. Macam-macam tumbukan ada 3. Yang pertama tumbukan lenting sempurna, yang kedua tumbukan lenting sebagian, yang ketiga tumbukan tak lenting sama sekali. Untuk tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Berarti setengah mv kuadrat sama dengan setengah mv kuadrat 2. Berarti ada V1 aksen. Oh, berarti gini. Setengah M1 dikalikan V1 kuadrat ditambahkan setengah M2 dikalikan V2 kuadrat sama dengan setengah setengah M1 dikalikan V1 aksen dikuadratkan ditambahkan setengah M2 dikalikan hukum kekekalan energi kinetik tumbukan lenting sempurna. M1 dikalikan V1 ditambah M2 dikalikan V2 sama dengan M1 dikalikan V1 2 aksen. Itu untuk hukum kekekalan momentum pada saat tumbukan lenting sempurna. Jadi untuk koefisiennya sama dengan 1, berarti dia E sama dengan V1 aksen ditambahkan V2 aksen 1. Tadi kita sudah bahas tumbukan lenting sempurna sebagian. Hukum kekekalan momentum untuk situ harga koefisiennya. Kalau tadi harga koefisiennya sama dengan 1 untuk lenting sebagian, 0 kurang dari koefisiennya sama dengan 1. Pada tumbukan tak lenting sama sekali, V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Ini seharusnya ada aksen ini. Berlaku hukum kekekalan momentum koefisien untuk koefisiennya E sama dengan 0. Sekarang ke penerapan. Penerapan konsep momentum. Momentum sama dengan massa dikalikan kecepatan. Jadi ada M dikalikan V. Itu untuk penerapan konsepnya. Jika dua benda dengan massa M1 dan M2 dan kecepatannya V1 dan V2 dengan arah berlawanan kemudian bertumbukan, maka M1 dikalikan V1 dikurangi M2 dikalikan V2 sama dengan minus karena dia berlawanan, minus. Minus M1 dikalikan V1 ditambah arahnya berlawanan. Impulsnya adalah perubahan momentum. Jadi impuls sama dengan VT dikalikan V1 dikurangi V0 atau gaya rata-rata. F sama dengan M dikalikan V dibagi T. Oke, sabar. Aplikasi penerapan impuls dan momentum dalam bidang permesinan adalah pada pengujian pukul takik. Oh, pukul takik, oke. Pada pengujian pukul takik, benda uji dibuat takikan dan jepit pada ragum, kemudian godam memukul dengan ayunan. Untuk menentukan kekuatan bahan yang diuji dapat dilakukan sebagai berikut.
aksen sama dengan L dikalikan cos alfa karena ini ada sudut. Jadi kita pakai cos alfa berarti di sini berarti dia miring, samping miring. Yang dihitung samping miring berarti kita pakai cos alfa. Jadi aksennya dia dari O menuju ke B. Itu untuk aksen sama dengan R. Jadi AE-nya dari AE kurang kecil biar. Oke. Nah, oke, AE-nya. Jadi AE sama jika massa godam M maka energi L dikurangi L cos alfa. Untuk OD-nya dia sama dengan L OC samping miring. Untuk CE-nya di sini berarti dia L dibagi L dengan M dikalikan L dikurangi L cos beta. Sehingga energi yang diserap benda kerja adalah E sama dengan EP dikurangi EP aksen. Untuk EP1 dia M dikalikan L minus L cos alfa dikurangi M dikalikan L dikurangi L cos beta. Sehingga kita hitung menjadi M dikalikan L cos beta dikurangi cos alfa. Ini adalah rumus energi serap pada benda yang gambar tadi. Berikutnya, besar tegangan takik E dibagi A jika A adalah penampang spesimen sehingga tegangan takiknya M dikalikan L cos beta dikurangi cos alfa dibagi alfa besar A besar di situ. Itu untuk wow sudah selesai dan waktu masih 45 berarti 53 dikurangi 15 masih ada 38 menit. Oke, kalau masih banyak saya kasihkan kuis kan jamnya kita. Kuis bersifat siap beda dengan tugas. Kalau tugas semuanya harus mengerjakan. Kalau kuis siapa cepat. Pak, poinnya berapa Pak? Nah, untuk masalah poin tergantung dari soalnya. Pilih dulu untuk kuisnya. Terus untuk pengumpulannya bagaimana Pak? Untuk pengumpulan kuisnya sampai jam terakhir dikumpulkan di grup WA saja biar semuanya tahu siapa saja yang mengerjakan kuis. Kuis dinilai sama saya dengan poin maksimal. Persyaratannya siapa cepat dia dapat poin dan harus benar. Jadi meskipun cepat dan tidak benar itu poinnya tidak maksimal. Untuk poin maksimal dia cepat mengirimkan kuis ke grup WA. Nah itu dapat poin. Maksimal untuk kuis 5 mahasiswa. Jadi siapa cepat dia dapat poin. Kuis yang pertama. Kuis soal yang mana ini? Oke, yang ini saja. Ini lumayan gampang. Saya ngambil soal nomor 1 ini. Saya bacakan massa gravitasinya 10 yang ditanyakan berapa energi potensial dan energi kinetik ketika sampai di tanah. Untuk yang ditanyakan energi potensial MGH, terus
ya MV kuadrat. Kuis nomor pertama. Silakan siapa yang bisa mengerjakan. Saya tunggu akhir jam kuliah hari ini. Itu kuis nomor pertama. Kuis nomor yang kedua sekarang. Saya rasa nomor 1 itu gampang. Karena energi yang ditanyakan energi potensial berarti MGH. Untuk yang energi kinetiknya setengah MV kuadrat. Nah, poinnya di situ ada 2 soal, berarti saya kasih poin 4. Jadi salah satu salah, berarti poinnya 2. Kalau benar semua dan tercepat, itu poinnya 4. Saya ngambil 5 mahasiswa tercepat. Kuis yang berikutnya. Kuis nomor 2 yang berikutnya. Saya ngambil susah ini. Wow. Sabar. Ini nomor 16, agak susah kalau yang ini. Kuis nomor 2. Siapa cepat, dia dapat poin. Kuis nomor 2. Nomor 16, saya bacakan soalnya. Pada tangga yang masanya 25 kg atau 25 kg atasnya, terdapat massa suatu benda lain 5 kg. Jadi ada tangga bermassa 25, di atasnya ada benda 5 kg. Tentukan usaha yang diperlukan untuk menegakkan tangga tersebut dari posisi horizontal menuju ke vertikal. Jadi posisi horizontal menuju ke vertikal. Usaha yang ditentukan. Ini lumayan sulit. Sehingga untuk poinnya 6 saja. Poin nomor 16, poinnya 6. 5 tercepat dan benar, itu dapat poin. Kalaupun salah 5 tercepat, tetap kasih poin setengah sama saya, jadi poin 3. Oke, itu untuk kuis. Silakan mahasiswa yang tahu kuis nomor 1, nomor 2, mahasiswa yang tahu silakan kerjakan nomor 2. Alhamdulillah. Oke, kuis yang nomor 3. Kuis yang nomor 3, 20. Saya bacakan kuis nomor 3. Air mengalir ke turbin yang berada 100 meter di bawah jika efisiensi turbin 3 meter pangkat 3 dibagi menit. Tentukan daya output dari turbin tersebut. Itu kuis nomor 3. Oh, berarti yang ditanyakan daya outputnya. Lumayan agak gampang. Saya kasih poin 6 saja. Poin 6. Hampir sama kayak kuis nomor 2. Siapa cepat dia dapat poin. Jadi masih ada waktu kah? Oh, masih ada waktu. Kuis yang nomor 4. Ini bab 4 lumayan banyak soal-soal ini. Jadi kaya dengan soal-soal. Kuis nomor 4. Sebuah elektron menumpuk layar sebuah tabung sinar katoda dengan kecepatan per detik. Hitunglah energi kinetiknya dengan IRG.
9 kalikan 10 pangkat minus 28 gram. Wow, ini lumayan. Yang poinnya 3 saja. Sorry, untuk poinnya 6. Ini saya ngambil nomor 24 untuk kuis nomor 4. Nomor 3 yang ini saya ngambil nomor 25. 24. Tidak ada waktu. Kuis nomor 5. Saya ngambil nomor 26. Muatan listrik positif mendapat gaya listrik sebesar 2 kalikan 10 minus 7 Newton, sehingga berpindah sejauh 30 cm. Berapa usaha yang dilakukan oleh gaya listrik tersebut? Itu yang ditanyakan usahanya. Ini lumayan gampang kalau yang ini. Yang berpindah berarti poinnya saya kasih 4 saja. Nomor kuis nomor 5 saya kasihkan poin 4. Untuk pengiriman jawaban kuis, kalian tulis jawabannya langsung, setelah itu difoto grup. Oke, itu untuk kuis. Jadi kuisnya ada 5 orang, kuis kedua 5 orang, kuis ketiga 5 orang, kuis keempat 5 orang, semuanya 5 orang. Pak, kalau ngerjakan kuis pertama boleh. Yang terpenting siapa cepat dan benar, dia dapat poin. Sekarang untuk tugas. Saya tunggu. Kalau saya, Pak, maksudnya jam terakhir itu gimana, Pak? Maksudnya jam terakhir kuliah pada saat ini. Contoh, hari ini kelas A. Kelas A berarti dari jam 7.50 sampai jam 9.30. Berarti kuisnya itu sampai jam 9.30. Tuh, untuk kuisnya. Sekarang yang tugas. Tugas dikumpulkan, nanti saya akan jelaskan pengumpulannya hampir sama kayak kemarinnya untuk tugasnya. Tugas nomor pertama. Saya ngambil nomor 2 ini, nomor pertama saya ngambil yang nomor 2 ini. Saya perkecil aja. Oke. Volume air yang telah dipompa meter kubik. Ketinggian pemompaan H sama dengan nambah energi yang telah diberikan untuk menaikkan air bila G sama dengan jam. Itu untuk nomor 1. Tugas nomor 2. Gambarnya ada di sini tadi. Nih, tugas nomor 2. Gampang ini. Massa benda, saya ngambil nomor 3. Tugas nomor 2 saya ngambil nomor 3. Massa benda sama dengan 10 kg. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Sudutnya di situ 30 derajat. Gesekan diabaikan. Yang ditanyakan adalah berapa energi potensialnya. Jadi ada gambar di sini, terus massa bendanya 10, terus digulirkan ke bawah, untuk G-nya itu 10, untuk sudutnya dia 30.
Yang ditanyakan berapa energi potensialnya. Tugas nomor 3. Oke, kita bermain pegas. Tugas nomor pegas mesin potong mendapatkan beban 2 cm. Tentukan energi potensial pegas tersebut jika perpanjangan 10 cm. Yang ditanyakan tentukan energi potensialnya. Tugas nomor 4. Efisiensi sekarang. Tugas nomor 4 saya ngambil nomor 9. Sebuah takaran 67%. Perbandingan kecepatan 1000 Newton. Tentukan gaya yang harus kita berikan. Nomor 4. Nomor 5. Kita bermain volume. Saya ngambil nomor 15. Saya ngambil nomor 13 untuk nomor 5. Hitung usaha yang dilakukan pompa untuk mengisi tandon air yang volumenya 2 meter pangkat 3 dan dipasang pada ketinggian 15 meter di atas pompa. Itu untuk nomor 5. Nomor 6. Oke, kita bermain di vertikal. Nomor 6. Hammer yang masanya 500 kg diangkat. Tentukan besar energi potensial. Yang kedua, tiang jika dijatuhkan secara bebas. Yang ketiga pertanyaannya, nomor 6. Tugas nomor 7. Tugas nomor 7, sabar, saya masih memilih karena soal-soalnya sampai 40 ini. Tugas nomor 7. Oke. Tugas nomor 7 saya ngambil nomor 32. Saya bacakan. Sebuah gerobak yang didorong dengan gaya 50 Newton sehingga gerobak berpindah sejauh 10 meter. Berapa daya yang dikeluarkan untuk mendorong gerobak selama 30 detik atau 30 sekon? Untuk gambarnya ada di ini. Ada jarak di situ 10, terus untuk gayanya di situ 50. Itu tugas nomor 7. Tugas nomor 8. Sebuah datar mengenai dinding papan. Saya ulangi, tugas nomor 8 saya ngambil bacakan. Nomor 33, soal nomor 8. Sebuah peluru papan yang berdiri vertikal dengan kecepatan 400 meter per sekon. Menempuh kecepatan tinggal 200 meter per sekon. Selama dalam papan peluru, hitunglah ketebalan papan yang dilalui peluru.
nomor 9. Oke. Kita ngambil lift saja, nomor 9. Nomor 9 saya ngambil nomor 34. Saya bacakan. Sebuah alat angkat lift bergerak ke atas setinggi 20 meter dalam waktu 5 detik. Alat angkat ini mengangkut 10 orang dengan berat rata-rata 60 kg dan berat alat angkat 4 ton. Tentukan daya motornya. Itu nomor 9. Sekarang tugas nomor 10. Kita bermain listrik. Tugas nomor 10 kita bermain listrik. Saya bacakan. Sebuah mesin listrik diketahui memakai 510 volt. Hitung daya dan energi dalam satuan joule maupun kWh tersebut dalam waktu 2 jam. Itu nomor 10. Selanjutnya. Sabar. Masih. Kita sudah nyampai tugas nomor 10. Sekarang tugas untuk nomor 11. Oke, saya cari dulu soal yang lumayan. Soal tugas nomor 3. Ini saya ngambil nomor 3. Sebuah mesin seka 300 mm dan tiap menit membuat 102-nya tetap dan kecepatannya pahat setelah menyayat 0,7 gram dalam satu sayatan 150 gram serta kecepatan Bram yang meloncat meninggalkan mesin 5 meter per sekon. Yang ditanyakan, tentukan masa ram perlengan mesin tersebut. Itu nomor 11. Oke, kita pakai pemukul. Sekarang soal tugas nomor 12. Seseorang memukul bola dengan gaya, saya ngambil nomor 4, saya bacakan. Seseorang memukul bola dengan gaya 10 Newton dengan sebuah pemukul. Lama pemukul menempel pada bola 0,2 detik. Jika massa bola 100 gram, hitunglah kecepatan bola waktu lepas dari pemukul. Itu nomor 12. Nah, impuls ini. Impuls sama impuls sama momentum sudah dapat. Oke,
Tugas nomor 6. Ini momentum ini kelihatannya. Saya bacakan dulu. Sebuah peluru dengan kecepatan 1000 meter per sekon menembus sebuah balok yang masanya 100 kilo ke atas sebuah bidang datar yang licin. Kecepatan peluru setelah menembus balok, tentukan kecepatan balok saat ditembus peluru. Oke, itu nomor 13. Oke, ada lenting sempurna sekarang. Soal tugas soal nomor 14. Saya ambil nomor 8. Saya bacakan. Dua buah benda masing-masing masanya 4 kilo dan 6 kilogram. Kecepatan benda pertama 15 meter per sekon dan menumbuk benda kedua yang dalam keadaan diam. Yang ditanyakan, tentukan kecepatan benda setelah tumbukan bila tumbukan lenting sempurna, bila tumbukan tak lenting sama sekali. Itu soal nomor 14. Sekarang nyari impulsnya sekarang. Soal nomor 14 sekarang. Semoga saja ada impuls di sini. Masa ada ini ada. Yang terakhir untuk tugas soal nomor 15. Saya ngambil suatu pemukul masanya 150 kg memukul tiap pancang dengan kecepatan meter per sekon. Oke. Jika tiang pancang masuk sedalam 0,8 daya rata-rata pemukulnya. Itu soal nomor 15. Oke, berarti untuk kuis 2, 3, 4, 5 untuk tugasnya ada 15 soal. Ada 15 soal. Oke. Untuk kuisnya saya tunggu akhir jam kuliah pada saat hari ini. Akan tetapi untuk tugas saya akan bacakan tata cara pengumpulan dan pengerjaan untuk tugasnya. Untuk tugas ada 15 soal, untuk kuis ada 5 soal. Oke, sekarang beralih ke tata cara pengumpulan dan pengerjaan tugas serta absensi. Tata cara pengerjaan dan pengumpulan tugas. Hampir sama kayak kemarin-kemarinnya. Yang pertama, ditulis tangan menggunakan bolpen dengan kertas A4. Ingat di sini ada A4, jangan folio, jangan bergaris. Oke. Yang kedua, pojok kiri diberi nama kelas dan ketiga, hasil tugas difoto dan dijadikan format JPEG. Yang keempat, email sandi@unira.ac.id. Yang kelima, nama, npm. Yang keenam, mahasiswa tidak mengikuti format tidak. Yang terakhir, akhir pengumpulan tugas sampai hari Jumat kelas A dan kelas B. Hari Sabtu untuk jam 7, hari Sabtu jam 7 untuk kelas C dan kelas K. Itu akhir pengumpulan tugasnya. Sekarang untuk absensi. Absensi kelas A. Saya bacakan.
https dot garis miring forms titik gle garis miring B4R S besar M P besar Z U besar I L besar C besar 3 P besar 8. Itu untuk sekarang link untuk absensi kelas B. https forms titik gle garis miring E besar S M besar R T K X M besar W besar K R kecil 5. Itu untuk absensi absensi untuk kelas C. Saya bacakan. https garis miring forms titik gle garis miring S besar 5 Z R besar C besar M besar B W S X Y besar J L besar J besar I 7. Itu untuk link absensi kelas C. Sekarang link absensi kelas K saya akan bacakan. https garis miring form setitik gle garis miring R besar O V K besar R besar X L besar Z besar W Y H C I 9 K. Oke, itu absensinya sudah, tata cara pengumpulan tugas juga sudah. Saya ulangi sampai akhir jam. Kuis yang pertama maksimal 5 orang tercepat dan benar, cepat dan benar. Kuis yang ketiga maksimal 5 orang tercepat dan benar, 5 orang tercepat dan benar. Kuis yang kelima pada saat mengerjakan kuis langsung jawabannya ditulis dengan kertas apapun seadanya. Kertas apapun seadanya ditulis jawabannya, setelah ditulis difoto, setelah difoto langsung dikirim ke grup. Itu untuk kuis. Akan tetapi untuk tugas dengan format ini, untuk tugas harus kertas A4 di situ. Untuk tugasnya ada 15 soal. Untuk pengumpulannya hari Jumat 07 pagi. Untuk kelas A dan B hari Sabtu jam 07 pagi untuk kelas C dan kelas K. Pengirimannya melalui email. Ingat, perbedaannya tugas sama kuis. Untuk kuis, pengirimannya menggunakan WA Group. Untuk tugas, pengirimannya menggunakan ketukar ataupun salah. Oke, saya sudah ngulangi berkali-kali. Jangan sampai ketukar ataupun salah. Dan silakan chat di kolom komentar ataupun chat grup. Tanyakan pertanyaan. Sekarang pertemuan kelima sudah selesai. Saya akan tutup bab ke-5. Pertemuan ke-6 bab ke-5. Saya akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.